Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film psikopat Tux tahun 2014. Film ini bercerita tentang psikopat gila yang ngubah orang jadi anjing laut. Wih, gak ada otak kali film ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya itu gini weh. Waktu itu kan ada dua podcaster komedian dari Amerika Serikat yang suka nyeritain video-video lucu di internet. Mereka bernama Wallace dan Teddy. Di hari itu mereka lagi ngebahas video viral tentang seorang bocil pau yang kurang kerjaan main pedang-pedang betulan. Hiat! Gak sengaja jebret! Kepotong kaki si bocil. Karena yang nonton video itu udah sampai 30 juta views, Wallace punya ide untuk nge-interview si bocil agar jadi konten selanjutnya di podcast. Gak pakai lama, besoknya si Wallace langsung mesan tiket pesawat untuk pergi ke Kanada, tempat tinggal si bocil. Waktu udah sampai di lokasi, si Wallace ngerasa heran, kok ada karangan bunga dan banyak mobil yang parkir di rumah itu. Ternyata ya kan, si bocil udah mati bunuh diri akibat depresi. Ya tentu aja dia ngerasa kecewa. Udah datang jauh-jauh ke sana, orang yang mau diinterview mati pula. Pigilah si kawan tadi ke bar buat refreshing otak. Dia ngabari Teddy kalau incaran cerita lucunya buat konten udah gagal. Pas Wallace lagi kencing, unik pula tempatnya. Udah kayak mading sekolah. Banyak kertas-kertas berita yang nempel di tembok. Nggak sengaja ketengok dia ada cerita tulisan tangan di selembar kertas. Si penulis itu ngasih tahu kalau dia punya cerita petualangan seru untuk diceritakan. Karena kerjaan si Wallace adalah pemburu cerita, jadi sangat penasaran lah dia. Daripada rugi nggak dapat apa-apa, nggak mau uang tiket pesawat sia-sia gitu aja, akhirnya Wallace ngedatangin alamat si penulis yang tertera di kertas. Sebelum kesana, dia mampir dulu ke Indo April, sekalian beli minum dan cemilan. Soalnya info yang dia dapat dari kasir, lokasi yang mau didatangin itu jauh. 2 jam juga dia bawa mobil. Dan akhirnya sampailah Wallace di rumah si penulis. Besar kurang besar rumahnya. Ini dia weh, si psikopat gila. Dia bernama Howard. Sebelum mulai dengar cerita, pergi kenceng dulu si Wallace. Pas balik, Howard udah nyiapin teh untuknya. Diminumlah sama Wallace ya kan. Ih, kok enak teh kau ini. Kayak teh Medan kurasa. Enak. Tapi si Wallace nggak tahu kalau teh itu udah dicampur sama obat tidur. Kenalanlah dulu orang ini dua. Baru abis itu si Howard mulai ngedongeng petualangan serunya. Jadi kan, waktu dia masih anak lajang, Howard kerja di dapur kapal perang. Namun di saat itu, kapal ngalamin kecelakaan gara-gara nabrak gunung es. Mirip-mirip kayak cerita film Titanic lah. Tapi cerita si Howard ini nggak ada tentang telapak tangan dalam mobil. Beruntung nyawanya diselamatkan sama anjing laut. Dan dia dibawa ke pesisir pantai pulau terpencil. Lagi seru-serunya Howard cerita, tiba-tiba aja gedebuk. Obat tidur udah mulai bekerja. Dan dengan cepat, si Wallace pun jatuh pingsan, gak sadarkan diri lagi. Saat pingsan, Wallace teringat dengan memori kenangan semalam sama Ellie pacarnya. Di saat itu mereka dua lagi mau ngelakuin kegiatan cocok tanam. Ellie mohon-mohon agar dibolehin ikut sama dia ke Kanada. Namun Wallace nolak karena dia mau fokus dengan kerjaan. Keesokan hari, Wallace pun akhirnya terbangun dari pingsan. Dia ngerasain badannya lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, gak bertenaga. Howard ngasih tahu kalau tadi malam dia pingsan karena ada laba-laba beracun yang ngegigit kakinya. Namun si Wallace merasa aneh. Dia gak bisa ngerasain kakinya bergerak. Pas selimut dibuka, udah kepotong kakinya satu. Ya jelas panik lah dia. Kok bisa pula kakinya buntung? Howard bilang, dokter terpaksa ngamputasi kaki agar racun laba-laba nggak nyebar ke badannya. Banyak kali muncungnya nipu. Semua dibilangin. Yang rumah sakit jauh lah, HP Wallace rusak, si dokter lagi sibuk, sinyal telepon di rumah lagi hilang. Tapi Wallace nggak langsung percaya. Dia yakin ada yang aneh dari si Howard. Abis siap dia ngebacot, udah ditinggal gitu aja.
muka si Wallace macem ayam sakit. Dia nggak tahu mau berbuat apa. Dia masih syok nengok kakinya yang udah buntung. Malam hari pun tiba. Di meja makan, si Howard gampang kali ngunyah makanan. Tapi Wallace nggak bisa makan karena seluruh tangannya jadi kaku, nggak bisa digerakin sama sekali. Dengan belak-belakan, akhirnya Howard ngasih tahu kalau Wallace bakalan dijadiin bahan eksperimen gilanya. Dia bakalan ngebuat Wallace jadi anjing laut. Wih, nggak kebayang lah kayak mana itu. Wallace ya panik ketakutan lah. Teriak-teriak minta tolong dia. Ketepak, kena tepuk. Si Wallace tetap menjerit-jerit. Tapi percuma aja, karena rumah itu ada di tengah hutan belantara. Gak ada seorang pun yang dengar suara dia. Di tempat lain, Ellie nangis-nangis di kamarnya. Gara-gara udah 3 hari Wallace gak ngasih kabar sama sekali. Ternyata di sana ada si Teddy yang nenangin Ellie. Teddy ngasih tahu kebenaran kalau sebelum pergi ke Kanada, Wallace bilang kalau di sana dia juga mau main sama cewek. Jadi itulah yang ngebuat Ellie jadi nangis bombay. Dia masih bolak-balik nelpon HP Wallace. Dan ternyata HP-nya tergeletak di meja ruang tamu. Bersamaan Wallace terbangun dari tidur gara-gara dengar suara HP-nya bunyi. Langsung cepatlah mau diambilnya. Namun udah dimatiin pula sama Ellie. Waktu ditelepon balik, gak kedengaran sama mereka gara-gara HP lagi dicas di kamar mandi. Dan tahu kalian, si Teddy ini busuk juga otaknya ternyata. Dia make kesempatan itu untuk bercocok tanam dengan Ellie. Terima kasih udah nenangin kesedihanku ya. Kok gosok lagi gigimu biar langsung main kita. Langsung gercep lah dia. Bersamaan Wallace juga nelpon HP si Teddy. Pas ketengok ada panggilan masuk, ya nggak peduli lah dia. Namanya juga mau bercocok tanam. Bodoh amat dengan yang namanya pertemanan. Karena nggak diangkat-angkat, akhirnya dia ngasih pesan suara. Dari arah belakang, Howard udah tahu apa yang lagi dilakuin Wallace. Dan tiba-tiba aja, gedegam! Jatuh pingsan dia. Keesokan pagi, setelah semalaman capek bercocok tanam, akhirnya pesan suara didengar sama Ellie. Jadi langsung panik lah orang itu dua. Namun semuanya udah terlambat. Howard si psikopet kambing biawa ini lagi ngelakuin penjahitan ke badan Wallace. Oh Mak Jang, gila. Alasan dia ngejadiin Wallace jadi anjing laut karena Howard mau ngingat sahabatnya yang dulu nyelamatin dia dari laut. Wih, pokoknya sadis sekali lah weh. Gak pakai lama, Ellie dan Teddy langsung pergi ke Kanada nyari-nyari keberadaan Wallace. Tapi percuma aja, gak ada satupun yang kenal dengan muka dia. Akhirnya pergilah orang itu dua ke kantor polisi buat ngasih laporan orang hilang. Sebelum mereka balik, si Pak Pol ngasih nomor HP seorang detektif yang lagi nanganin kasus yang sama tentang nyari orang hilang di kota itu. Balik kita ke tempat psikopat biawak. Di hari itu, akhirnya eksperimen gila ke Wallace udah selesai. Udah gak jadi orang lagi dia. Seluruh badannya udah dijahit sama kulit anjing laut. Oh Mak Jang, sakit kali memang otak kau ya. Bisa kali dia buat monster kayak gitu. Sadis. Wallace emosi marah, tapi percuma aja. Gak ada lagi yang bisa dia perbuat. Namanya sekarang diubah, bukan Wallace lagi. Howard ngasih dia nama baru, Mr. Tux. Gak hanya ngerubah bentuk, Howard juga maksa dia berperilaku jadi kayak anjing laut. Dari masukin ke kolam biar pandai berenang. Abis itu dibiarkan kelaparan agar dia mau makan daging ikan mentah. Kalau aku yang udah dibuat kayak gitu, bagus aku mati kelaparan. Ellie dan Teddy akhirnya ketemu sama detektif Johnny Depp. Sama-sama orang ini mikir untuk nyari petunjuk keberadaan Wallace. Dapatlah tempatnya ya kan. Mereka pergi ke Indo April. Dari keterangan yang dikasih sama kasir, mereka jadi nemu alamat tempat tujuan Wallace. Jadi waktu itu kan, si Wallace minjam notebook untuk nyatat alamat Howard. Pandai kali si detektif. Dengan coretan pensil, mereka nampak bekas tulisan Wallace kemarin. Jadi tahulah mereka keberadaan Wallace sekarang. Karena si detektif sadar kalau orang yang mau didatangin adalah psikopat gila kejam, mana ada cerita, langsung nyiapin senjata dia. Nggak pakai banyak bacot, mereka langsung masuk ke dalam perkarangan rumah itu. Bersamaan, si Howard ngelakuin hal gila lagi. Sekarang dia juga pakai kostum kulit anjing laut.
dia mau bertumbuk one by one sama Wallace. Mau laga taring orang ini dua. Oh, karena emosi udah sampai ke ubun-ubun, Wallace nggak nyia-nyiain kesempatan itu. Puk-pak, puk-pak, puk-pak. Pas Howard keluar dari kostumnya, cerot! Ditancapkan taring itu ke kakinya. Waktu badan terkapar, jebret! Cerot, cerot, cerot! Ditancapkan berkali-kali kedua taringnya ke dada si Howard. Akhirnya psikopet biawak mati dengan mengenaskan. Syukurin, senang kali aku. Namun tiba-tiba aja Ellie dan Teddy udah masuk ke dalam ruangan itu. Ellie terdiam. Nengok pacarnya yang udah berubah jadi anjing laut, ngebuat perasaannya jadi hancur. Sedih kali bagian ini weh. Kayak mana lah coba? Caklah kalian bayangkan, orang yang kau sayangi tiba-tiba berubah wujud jadi binatang. Kalau tadi mantan yang jadi binatang, gak apa-apa lah, ikhlas aku. Detektif Johnny Depp juga udah sampai. Nengok penderitaan Wallace yang kayak gitu, dia mau cepat ngakhirin penderitaan Wallace dengan cara membunuhnya. Pas mau ditembak, tiba-tiba adegan jadi gelap. Cuma terdengar suara teriakan Ellie dan anjing laut. 1 tahun kemudian, kita dikasih tengok adegan Ellie dan Teddy yang berkunjung ke kebun binatang. Dan tahu kalian, ternyata ya kan, Wallace dibiarkan hidup. Jadi waktu itu si Ellie mohon-mohon agar Wallace nggak dibunuh. Memang gak ada otak juga si Ellie ini. Oh alah, dia rutin datang ke tempat itu untuk ngasih ikan mentah ke Wallace. Sekarang nalurinya terbagi jadi 2, setengah manusia dan setengah anjing laut. Kasian kali nengok mukanya weh. Sebelum Ellie pulang, dia bilang kayak gini, "Aku akan selalu mencintaimu Wallace. Jangan pernah kau lupakan aku." Ngedengar perkataan itu, ya jelas aja lah ngebuat perasaan Wallace jadi sangat hancur. Namun mau dibilang apa lagi? Memang si Ellie-nya ajanya yang gak ada otak. Apanya yang cinta? Itu sama aja nyiksa batin si Wallace. Bagusan kau suntik mati aja kek. Udah beres. Mau abis itu kau main sama si Teddy sampai capek, terserah kau. Yang penting gak kau siksa batin anak orang. Geram kali aku ya. Tapi karena ini cuma film, bukan kisah nyata, akhirnya film sadis ini pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Psikopet Tux tahun 2014. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah lebih baik menyakiti demi kebaikan daripada mencintai untuk keegoisan. Jangan kayak si Ellie. Dia mau Wallace tetap hidup walaupun dengan keadaan kayak gitu. Tapi dia juga tidur bareng dengan Teddy. Apa nggak egois sekali dia? Lapet. Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.